Namun Umar tidak percaya. Aku mendengar suara bacaan tadi. Apakah kalian telah mengikuti Muhammad? Apakah kalian telah murtad dari agama kita? Umar berteriak dengan penuh amarah. Wahai Umar, jawab Said dengan suara tenang, meskipun tubuhnya gemetar. Bagaimana jika kebenaran bukan berada pada agamamu? Jawaban itu membuat Umar semakin marah. Ia menyerang Said dengan tendangan keras hingga Said jatuh tersungkur. Fatimah mencoba melindungi suaminya, tetapi ia juga dipukul oleh Umar. Wajah Fatimah terluka dan darah mengalir dari pipinya. Namun Fatimah tidak gentar. Dengan suara bergetar tetapi penuh keberanian, ia berkata, "Wahai Umar, lakukan apa yang kau inginkan. Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kau tidak bisa memaksa kami kembali kepada agama nenek moyang kita." Ketika pandangan Umar jatuh pada wajah saudara perempuannya, Fatimah yang terluka dan berlumuran darah, ia merasa dadanya seakan dihantam badai. Amarahnya yang membara perlahan mereda, berganti dengan rasa bersalah dan penyesalan mendalam. Ia terdiam di ambang pintu, melihat Fatimah yang tetap teguh meskipun baru saja menerima perlakuan kasar darinya. Fatimah, suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Fatimah menoleh dengan tatapan tajam, menahan air mata yang hampir tumpah. "Wahai Umar, apakah ini balasanmu terhadap darah dagingmu sendiri hanya karena aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?" kata Fatimah dengan nada tegas, meskipun tubuhnya gemetar. Umar tidak mampu menjawab. Pandangannya tertunduk melihat darah di pipi Fatimah yang kian menetes. Dengan suara yang lebih lembut, Umar berkata, "Berikan kepadaku lembaran yang tadi kalian baca. Aku ingin tahu apa yang telah memalingkan kalian dari agama nenek moyang kita." Namun, Fatimah dengan tegas menolak. "Wahai Umar, engkau tidak boleh menyentuhnya karena engkau masih dalam keadaan najis. Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang telah bersuci." Fatimah berdiri dengan susah payah, meskipun tubuhnya terasa sakit akibat perlakuan kasar Umar. "Jika engkau benar-benar ingin membacanya, maka mandilah terlebih dahulu," lanjutnya dengan tegas. Umar tertegun. Selama ini ia terbiasa memerintah orang lain, tapi kali ini ia tunduk pada perintah saudara perempuannya. Tanpa sepatah kata, ia segera keluar untuk membersihkan dirinya. Setelah selesai mandi, Umar kembali ke rumah Fatimah dengan langkah yang lebih tenang. Fatimah memberikan lembaran Al-Quran yang sebelumnya ia sembunyikan dengan hati-hati. Dengan tangan yang gemetar, Umar menerima lembaran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Umar membaca kalimat pertama dengan suara bergetar. Ia tertegun sejenak. "Ini adalah nama-nama yang indah dan suci," gumamnya, suaranya dipenuhi kekaguman. Kemudian ia melanjutkan membaca dengan saksama. Ayat demi ayat dari surah Taha, ia baca dengan penuh perhatian, hingga tiba pada ayat berikut. "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku." Al-Quran surah Taha ayat 14. Umar terdiam lama setelah membaca ayat itu. Matanya berkaca-kaca. Ada sesuatu yang terasa menyesakkan dadanya, seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul tiba-tiba dilepaskan. "Betapa indah dan mulianya ucapan ini," katanya dengan suara yang serak. Umar menatap Fatimah dengan penuh kesungguhan. "Tunjukkan padaku di mana Muhammad," katanya dengan nada yang tidak lagi mengandung amarah, melainkan penuh kerinduan. Fatimah menatapnya dengan hati-hati. "Apakah engkau akan menyakitinya?" tanyanya penuh kekhawatiran. "Tidak, wahai saudariku, aku bersumpah demi Allah bahwa aku tidak berniat menyakitinya. Aku hanya ingin bertemu dengannya," jawab Umar dengan nada tulus. Di balik pintu rumah, Khabbab bin Al-Arth akhirnya keluar dari persembunyiannya. Wajahnya penuh harapan dan mata yang berbinar. Ia mendekati Umar yang berdiri dengan tubuh besar dan pedang tergantung di pinggangnya. Dengan suara penuh keyakinan, Khabbab berkata, "Bergembiralah wahai Umar, aku berharap bahwa doa Rasulullah pada malam Kamis lalu adalah untukmu." Umar terkejut mendengar itu. "Doa apa yang kau maksud wahai Khabbab?" tanyanya dengan alis mengerut. Khabbab melanjutkan, beliau berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." "Wahai Umar, sungguh, aku merasa bahwa Allah telah memilihmu." Hati Umar seolah dihantam petir. Ia terdiam sesaat,
memandang Khabbab dengan tatapan yang mulai melunak. Khabbab melanjutkan, Rasulullah sekarang berada di sebuah rumah di kaki Bukit Syafa. Jika engkau sungguh ingin bertemu dengannya, pergilah ke sana. Tanpa berkata lagi, Umar segera bergegas menuju rumah tersebut. Langkahnya berat namun penuh tekad. Pedangnya tetap tergantung di pinggang, bergoyang mengikuti setiap langkah tegapnya. Sesampainya di rumah tempat Rasulullah berada, Umar mengetuk pintu dengan keras. Dari dalam rumah, para sahabat yang sedang berkumpul bersama Rasulullah tersentak mendengar suara ketukan tersebut. Salah seorang sahabat mengintip melalui celah pintu dan terkejut melihat Umar bin Khattab berdiri dengan wajah garang dan pedang di pinggang. Wahai Rasulullah, Umar ada di luar. Ia datang dengan pedangnya. Sahabat itu melapor dengan nada cemas. Wajah para sahabat berubah panik. Bagaimana jika ia datang untuk mencelakai Rasulullah? Bisik salah seorang dari mereka. Namun berbeda dengan Hamzah bin Abdul Muthalib yang baru saja masuk Islam beberapa hari sebelumnya. Berdiri dengan tenang, gagah dam, penuh dengan percaya diri. Hamzah bertanya, "Ada apa?" "Ada Umar," jawab mereka. "Umar? Hanya itu saja?" tanya Hamzah dengan tenang. "Tidak usah cemas, bukakan pintu untuknya. Jika dia datang dengan niat baik, kita sambut dia. Tapi jika niatnya buruk, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Lalu Hamzah berjalan dengan langkah tegap menuju pintu. Ia membuka pintu lebar-lebar, berdiri menghalangi jalan masuk Umar. "Apa yang kau inginkan, wahai Umar?" tanyanya dengan suara berat dan tegas. Umar menatap Hamzah, wajahnya penuh ketegangan. "Aku ingin bertemu dengan Muhammad," jawabnya tanpa ragu. Hamzah mengangguk dan memberi isyarat kepada Umar untuk masuk. "Kalau begitu, masuklah. Tapi ingat, jika niatmu buruk, aku tidak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup," katanya sambil memberi jalan. Umar melangkah masuk, mendapati mata semua orang yang ada di dalam rumah tertuju kepadanya. Pandangan mereka dipenuhi ketegangan, seolah-olah bersiap menghadapi bahaya. Di dalam rumah, Rasulullah berdiri dengan tenang. Beliau melangkah mendekati Umar dengan penuh wibawa. Umar yang terbiasa ditakuti banyak orang, tiba-tiba merasa kecil di hadapan Rasulullah. Dengan langkah pasti, Rasulullah mendekati Umar, memegang baju dan gagang pedangnya dengan tangan yang kokoh. Dengan suara yang tegas namun penuh kasih, Rasulullah berkata, "Engkau, wahai Umar, akankah engkau terus begini hingga kehinaan dan azab Allah diturunkan kepadamu sebagaimana yang dialami oleh Walid bin Mughirah? Akankah kau terus dalam kesesatanmu?" Rasulullah menatap dalam-dalam ke mata Umar dan melanjutkan, "Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Mendengar doa tersebut, hati Umar yang keras seketika luluh. Ia terdiam, tubuhnya yang besar gemetar, dan matanya mulai berkaca-kaca. Dengan suara bergetar ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Engkau adalah utusannya." Ucapan syahadat Umar membuat suasana di dalam rumah berubah. Para sahabat yang tadinya tegang seketika berseru, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Gema takbir menggetarkan udara, bahkan suaranya terdengar hingga Masjidil Haram. Para sahabat saling berpelukan, air mata kebahagiaan mengalir di pipi mereka. Rasulullah tersenyum lembut memeluk Umar dengan penuh kasih sayang. "Segala puji bagi Allah yang telah memberimu hidayah, wahai Umar," kata beliau dengan suara hangat. Hamzah yang berdiri di sudut ruangan mendekat dan menepuk bahu Umar dengan penuh semangat. "Aku tahu engkau ditakdirkan untuk berada di jalan ini, wahai Umar. Kita akan bersama-sama membela agama ini," katanya sambil tersenyum lebar. Masuk Islamnya Umar bin Khattab memberikan pengaruh besar bagi kaum muslimin. Keberanian dan kekuatan Umar menjadi tameng yang melindungi mereka dari tekanan kaum Quraisy. Umar yang sebelumnya menjadi musuh Islam, kini berdiri di garis depan sebagai pembela dakwah Rasulullah. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah, pernah berkata, "Kami dahulu tidak berani salat di depan Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Setelah itu kami menjadi kuat." Suatu hari setelah masuk Islam, Umar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita cukup kuat untuk menunjukkan keimanan kita secara terbuka? Aku bersumpah demi Allah, kita akan salat di depan Ka'bah."
Hari itu kaum muslimin untuk pertama kalinya salat berjamaah di depan Ka'bah dengan Rasulullah sebagai imam dan Umar bin Khattab serta Hamzah bin Abdul Muthalib berdiri gagah di sisinya. Pemandangan tersebut membuat kaum Quraisy terpana sekaligus semakin geram melihat keberanian kaum muslimin. Masuk Islamnya Umar bin Khattab adalah salah satu titik balik penting dalam sejarah dakwah Islam. Dari seorang yang keras menentang Islam, Umar berubah menjadi salah satu pilar kekuatan umat. Keberanian, keikhlasan, dan keyakinannya menjadi teladan bagi kaum muslimin hingga hari ini. Kisah Umar mengajarkan kita bahwa hidayah adalah anugerah Allah yang dapat diberikan kepada siapa saja. Tidak peduli seberapa keras seseorang menentang kebenaran, Allah memiliki caranya untuk melunakkan hati yang paling keras sekalipun. Sebagaimana doa Rasulullah, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua Umar yang lebih engkau cintai." Dan Allah memilih Umar bin Khattab sebagai salah satu pejuang Islam yang paling mulia.